dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dan mengikuti akan seminar pada malam hari ini, baik yang mengikuti lewat YouTube, saluran YouTube maupun lewat radio. Saya ingin mengucapkan selamat malam dan ingin menyambut Bapak Ibu dan semua saudara. Yang pertama tentu saudara-saudara seiman, rekan-rekan yang ada di Jogja. Saya ingin katakan selamat malam, kita sudah lama tidak berjumpa, tidak bertemu. Saya berharap dengan cepat kita bisa ibadah bersama-sama kembali. Saya ingin sapa teman-teman dari berbagai macam kota, dari berbagai macam provinsi, dan bahkan dari beberapa negara yang mengikuti siaran seminar ini lewat radio. Saya akan mulai dari yang paling jauh terlebih dahulu, dari beberapa teman-teman dari luar negeri, ada yang dari Suriname, ada yang dari Hong Kong, kemudian teman-teman dari Brunei Darussalam, dari Vietnam, dari Singapura, dari Malaysia, dari Papua Nugini, kemudian dari Papua, dari Merauke, dari Jayapura, dari Timika, dari Wamena, dari Manokwari, dari Sorong, kemudian dari Nusa Tenggara, dari Atambua, Bali, Manado, Palu, Makassar, mereka dari Sulawesi, kemudian dari Kalimantan, ada teman-teman dari Banjarmasin, Balikpapan, Palangkaraya, Pontianak, kemudian dari Jawa, Surabaya, Jombang, Madiun, Kediri, Bandung, Cirebon, teman-teman dari Pati, Purworejo, Solo, Semarang, kemudian Bengkulu dari Sumatera, Mentawai, Kabanjahe, Medan, Aceh, kemudian juga ada beberapa tambahan, teman-teman dari Palembang, dari Semarang, dari Jambi, dari Batam juga ada, dari Medan, Jakarta, Kalimantan Utara, dari Madiun, dari Depok, dari Cikarang, kemudian juga dari Sarawak. Nah, saya ingin sambut Bapak Ibu semua saudara yang mengikuti akan seminar ini bersama-sama dengan kami, walau hanya lewat kanal YouTube maupun juga lewat radio. Saya berdoa bahwa meskipun Bapak Ibu dan semua saudara hanya mengikuti lewat internet, lewat online atau lewat daring, tapi kita selalu percaya bahwa dampak daripada kebenaran firman Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan tidak terbatas oleh waktu. Malam hari ini kita bersama-sama akan belajar bagaimana menjadikan rumah kita itu sebagai tempat pembelajaran atau learning center. Dan kita semua tahu bahwa pada masa-masa pandemi, pada masa-masa new normal seperti ini, beban keluarga, beban rumah tangga menjadi bertambah. Beberapa banyak keluarga yang mulai juga kesulitan dalam bidang pekerjaan, dalam bidang keuangan. Nah, masalah yang lain adalah ketika anak-anak harus belajar di rumah. Mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka di sekolah, mereka harus belajar di rumah. Nah, banyak orang tua yang tidak siap, ya karena sebelumnya semua urusan proses belajar mengajar itu diserahkan kepada sekolah, diserahkan kepada guru-guru les dan tempat-tempat kursus dan sebagainya. Tapi sekarang semuanya itu bertumpu di keluarga. Sekolah minggu juga tidak bisa dilakukan, semua dikembalikan kepada keluarga. Itu artinya beban orang tua bukan hanya masalah keuangan, masalah pekerjaan, tapi bagaimana menolong anak-anak itu mereka menjadi bertumbuh. Ya, keluarga akan menjadi rumah pembelajaran baik dalam pembelajaran secara pendidikan, bahan-bahan sekolah yang ada, juga menjadi tempat pembinaan rohani, juga menjadi tempat pengembangan akan potensi. Jadi itulah yang kita ingin bahas pada malam hari ini. Dan saya berharap, saya berdoa, seminar ini akan membuka wawasan, memberikan pengertian, dan memberikan bekal kepada kita semuanya. Bagaimana rumah tangga atau keluarga itu menjadi pusat pembelajaran, baik secara akademis, kemudian juga secara rohani. Karena acap kali banyak keluarga yang menjadi tidak siap dan muncul berbagai macam masalah yang belum pernah timbul sebelumnya. Saya juga berharap ini bukan
seminar mengenai menjadikan rumah sebagai learning center yang pertama dan yang terakhir. Saya dalam hati saya sudah berniat kalau ini bisa dilakukan secara rutin dan itu akan membekali setiap keluarga, membekali setiap orang tua, membekali ayah dan ibu. Dan sehingga keluarga itu menjadi pusat pembelajaran baik secara akademis, secara rohani, dan juga untuk mengembangkan akan potensi anak. Kita akan mulai seminar ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami berdoa biarlah firman kebenaran-Mu dan hikmat yang daripadamu itu akan menolong kami semuanya dalam kami menghadapi masa-masa pandemi ini, menghadapi masa-masa new normal seperti ini, masa-masa yang belum pernah kami lalui sebelumnya, masa-masa di mana berbagai macam krisis itu muncul. Krisis pendidikan, krisis ekonomi, krisis banyak hal. Malam hari ini Tuhan, tolong setiap kami, Roh Kudus tolong setiap kami. Juga para pembicara, Engkau juga memberikan pewahyuan, Engkau memberikan pengertian, memberikan hikmat. Sehingga hikmat dan firman yang Kau taburkan dalam kehidupan kami pada malam hari ini, itu akan menjadi bekal bagi kami semuanya untuk kami bisa menjadikan rumah kami, keluarga kami sebagai pusat pendidikan, pusat pembinaan, dan pusat pengembangan untuk anak-anak yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Semua sama-sama katakan amin. Saya kembalikan kepada Bapak Budi Abdi Patra, silakan. Terima kasih Bapak Gembala. Bapak Ibu dan setiap saudara-saudari, adalah menyenangkan kalau kita boleh mengenal terlebih dahulu pembicara seminar mendidik anak malam hari ini. Saya mau perkenalkan Pastor Sumarno Kosase dengan Ibu Wun Sunlan adalah penatua dari Abba Love Ministries Serpong Tangerang. Mereka berdua juga merupakan biblical parenting trainer, lebih dari 6.000 orang yang sudah mereka latih, termasuk orang tua, guru, bahkan pembina anak. Bahkan mereka berdua adalah penulis modul parenting yang selama ini dipakai oleh Bapak Ibu dan setiap saudara. Sekali lagi itu perkenalan dari saya, tidak menunggu waktu lama, saya mau silahkan Bapak Sumarno Kosase dengan Ibu Wun Sunlan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudaraku seiman di mana saja sudah berada. Tentu hari ini adalah hari di mana ada sukacita Tuhan, ada kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Nah, tema atau topik hari ini kita berbicara tentang rumah sebagai learning center. Bolehkah saya akan bacakan sebuah ayat terlebih dahulu untuk mendasari mengapa rumah begitu penting menjadi sebuah pusat pembelajaran. Mengapa rumah begitu penting untuk membawa anak-anak mengenal Allah. Mengapa rumah begitu penting untuk bagaimana orang tua berperan maksimal. Karena zaman sekarang orang tua seringkali menyerahkan anak-anaknya kepada sekolah untuk dididik, baik intelektual maupun mental. Nah, hari ini saya ingin membacakan sebuah ayat terlebih dahulu, yaitu Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di mana? Duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara sekalian, ayat ini berkata, firman ini berkata, ada sebuah perintah Tuhan kepada bangsa Israel lewat Musa. Bahwa perintah Tuhan yang terbesar, yang terutama adalah kasihilah apa?
Tuhan Allahmu dan senap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Tapi menarik sekali di sini dikatakan perintah ini haruslah orang tua perhatikan. Perintah ini haruslah sang ayah memperhatikan. Tapi bukan hanya memperhatikan, tetapi mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anaknya. Dan membicarakannya. Bukan hanya mengajarkan, tapi membicarakannya berulang-ulang. Kapan? Ketika engkau duduk di rumahmu, bukan duduk di mall, bukan duduk di di tepi jalan, bukan duduk di bawah pohon ya. Tetapi duduk di rumah. Jadi sekali lagi saya ingin mendorong Bapak Ibu sekalian, ternyata di Alkitab jelas sekali rumah adalah tempat di mana kita membicarakan banyak hal-hal penting. Perintah Tuhan yang paling penting adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala totalitas. Nah, hari ini saya dan istri saya ingin share bagaimana dalam hidup kami menjadikan rumah menjadi learning center ya. Kami sudah punya 2 anak ya, yang paling besar ya Yunike, seorang gadis 26 tahun, dan yang kedua Benaya. Bagaimana kami berempat yang menikmati hari-hari kapan saja lockdown atau PSBB, karena kami dari dulu sudah menjadikan rumah sebagai learning center dan itu memberkati kami. Nah, hari ini kita mau sharekan. Silakan istri saya. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu dan teman-teman dimanapun Anda berada, seluruh pelosok Indonesia maupun yang di luar negeri, baik yang online maupun yang ada di radio. Hari ini kita bicara tentang rumah menjadi learning center. Ya, memang mendidik anak, bicara tentang mendidik anak adalah bagaimana kita sebenarnya sedang memuridkan anak, tidak hanya di sekolah, ya tidak hanya sekolah yang menamakan anak adalah murid, di tempat kuliah ada murid atau mahasiswa, tetapi di rumah sebenarnya anak-anak kita juga sedang kita muridkan. Ya, mengapa? Karena setiap anak adalah lahir dengan tubuh dosa dan di bawah kuasa dosa anak kita cenderung egois. Nah, repotnya dalam kondisi lockdown yang kita lewati beberapa bulan ini, ya dengan adanya pandemi ini, ternyata mungkin kita berpikir, wow, ternyata mendidik anak jauh lebih sulit karena kita lebih sering bertemu dengan mereka. Padahal ayat yang tadi disebut oleh suami saya, yaitu di Ulangan 6, bagaimana kita mengajarkannya berulang-ulang dan membicarakannya itu sedang duduk di rumah. Bahkan di ayat sesudahnya juga dikatakan, kita harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Betapa pentingnya rumah menjadi sebuah tempat pembelajaran. Ya, untuk itu di setiap rumah orang tua perlu mendidik anak mereka sampai mereka belajar menjadi dewasa dan memiliki kebenaran yang lahir dari dalam hati mereka dan mengkontrol hidup mereka suatu saat. Nah, rumah menjadi learning center. Apa yang disebut dan dimaksud dengan learning center? Ya, yaitu semua orang yang ada di dalam rumah bertumbuh, belajar menjadi dewasa di dalam Kristus. Di dalam Kristus artinya belajar dewasa karena mereka belajar sama-sama firman Tuhan, belajar mengenal akan Tuhan, belajar mengenal kasih Tuhan di dalam rumah, belajar bagaimana ada iman di dalam Kristus Yesus dan menemukan identitas dalam Kristus, dan juga lewat proses apa yang terjadi di dalam rumah adanya pembentukan karakter dan akhirnya setiap anak menemukan tujuan hidupnya yang benar. Mengapa? Karena mereka belajar melihat itu dari dalam rumah mereka prosesnya. Nah, proses pendewasaan rohani inilah ya, penting di mana orang tua terlibat secara penuh. Ya. Ini penting mengapa? Penting kenapa? Karena rumah ada tempat yang paling ideal, kondisi yang paling memungkinkan bagi anak untuk memahami perintah dan kebenaran Tuhan yang mereka tahu dengar dari gereja sebelumnya atau dari hidup sehari-hari mereka, mungkin dari sekolah yang Kristen mungkin, ya. Itu mereka perlu bagaimana menjabarkan, mengerti, mengaplikasikannya itu mulai dari rumah. Nah, tentu saja itu akan ada tambahan buat anak-anak kita yang sudah mulai besar kalau mereka memiliki komunitas rohani seperti yang sudah remaja, mungkin mereka punya komunitas rohani dan mereka juga harus belajar tentang kebenaran firman Tuhan di sana.
kita belajar menjadikan rumah learning center, terutama bulan-bulan ini, kita makin mengerti ternyata semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk anak-anak kita, untuk bahkan bersama pasangan kita lebih banyak dari sebelum pandemi ini, akhirnya mau tidak mau kita menyadari bahwa tujuan untuk membangun rumah kita menjadi learning center, kita harus menyadari dulu apa masalah yang terjadi selama kita menghabiskan banyak waktu lebih banyak di rumah. Kita harus melihat yang pertama, yaitu persoalannya bukan ada pada anak kita. Saya tahu pasti akan ada kebosanan, pasti akan melihat mengapa masalah seperti bertambah banyak di dalam rumah. Ya, waktu kita memberi waktu lebih banyak kepada pasangan, kepada anak kita, mengapa sepertinya kok makin banyak kelemahan yang kita lihat, kok makin banyak hal-hal yang kita harus hadapi. Nah, penting untuk kita bisa mencapai tujuan rumah menjadi learning center, kita harus memahami persoalan yang terjadi dulu. Ya, kita mulai menyadari persoalan itu mulai dari pasangan kita. Ya, apakah selama bulan-bulan ini kita melihat istri kita jadi, oh ternyata kok saya melihat istri saya sebenarnya kurang mendukung saya ya, kok saya rasanya sendirian begitu ya. Atau suami yang merasa istri kurang membantu ya, kurang meneguhkan, atau ternyata kita menemukan pasangan kita waktu mendidik bersama-sama lebih banyak di rumah. Wow, cara mendidik anak kita berbeda sekali ya. Yang satu lebih permisif, ternyata banyak hal kalau udah masuk detil-detil yang kecil ternyata banyak perbedaan. Itu juga sering terjadi ya di rumah kita ya. Bahkan kadang-kadang kita ada di dapur lebih banyak berdua, ternyata kita menemukan cara masak dan membereskan masakan yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, sama waktu kita ada lebih banyak waktu di rumah, kita akhirnya melihat masalah anak yang dihadapi bahkan ternyata mungkin lebih banyak. Karena kita makin lebih banyak memperhatikan, lebih banyak melihatnya. Yaitu mungkin anak sulit belajar sendiri, ternyata kok anak saya nggak bisa belajar sendiri ya, kok harus ditemani terus ya, kok saya jadi lelah menemani anak saya, anak jadi susah taat, kayaknya dulu nggak sesulit ini deh. Atau anak ternyata sulit diatur, rumah kok lebih berantakan, ya anak kok terlalu banyak menuntut, maunya ditemenin main melulu ya. Orang tua jadi susah berkata tidak karena lelah, kalau mau konflik, kalau mau menegur, berarti nanti akan lebih banyak masalah. Nah, persoalan-persoalan ini mungkin sebenarnya sudah ada sebelum pandemi ini, ya. Tapi karena lama di rumah, maka kita semakin dapat melihat masalahnya lebih jelas dari sisi anak maupun sisi kita sebagai orang tua. Nah, untuk itulah kita perlu melihat ya bagaimana seperti Tuhan melihat. Kita harus mulai bukan dari masalah, tapi bagaimana Tuhan melihat kita dan kita melihat seperti Tuhan melihat. Ada seorang rasul yang luar biasa namanya Paulus. Dia punya anak rohani namanya Timotius. Dan saya kira Timotius itu ada beberapa masalah. Sehingga Paulus berkata kepada dia, jauhilah hawa nafsu anak muda. Mungkin ada juga masalah pencernaan. Sehingga Paulus berkata bahwa kamu minum air ditambah sedikit anggur. Jadi saudara, ternyata Paulus memulai sebuah surat di dalam 2 Timotius 1 ayat 2-3. Kalau sudah bisa lihat di layar saudara di YouTube, Paulus berkata begini, kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jadi ketika saya baca ayat ini, wow ini cara Paulus melihat Timotius sangat berbeda. Dia melihat Timotius dengan memulai sebuah perkataan kasih karunia rahmat dan damai sejahtera. Hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dia katakan terlebih dahulu kepada Timotius nih. Jadi apapun masalah anakmu, apapun misal anakmu susah diatur, susah taat, saudara harus belajar sebuah kebenaran. Saya harus belajar sebuah kebenaran terhadap anak saya Benaya. Saya harus berkata kepada anak saya Benaya, anakku yang kekasih. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau Ben.
itulah perkataan iman. Itulah perkataan pengharapan. Itu perkataan di dalam kasih saudara kepada anakmu. Dan ketika saudara banyak masalah, lihat ayat ketiga. Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan apa? Selalu aku mengingat engkau dalam apa? Permohonanku baik siang maupun malam. Ternyata Bapak Rohani Paulus namanya, dia itu mengingat Paulus di dalam doanya. Kami percaya banyak hal yang bisa terjadi lewat apa yang saudara dan saya lakukan. Tapi lebih banyak lagi hal-hal baik akan terjadi dalam diri anakmu yang tidak sesuai harapan sekalipun ketika saudara seperti Paulus ingat anakmu dan doakan dia siang dan malam. Amin saudara. Saudara, saya ingin cerita, kami berdua sudah mengajar bahan parenting kemana-mana. Kami ingat ada masa-masa apa yang kami ajarkan, ternyata ketika dalam prakteknya anak kami tidak seperti yang kami harapkan. Apa yang kami tahu, apa yang kami percaya, ternyata tidak menolong. Tetapi ketika kami mulai doakan, anak kami yang cenderung tidak mau mendengar, anak kami yang cenderung untuk mengacukan apa yang menjadi nasihat kami mulai doakan. Ternyata Tuhan mengubah hati manusia. Tuhan mengubah hati anak kami. Saudara, itu nggak bisa dilakukan lewat mulut saja, tetapi itu bisa terjadi ketika saudara dan saya doa kepada Tuhan yang empunya anak ini. Amin saudara. Oleh sebab itu sekali lagi kami dorong, perkatakanlah terlebih dahulu hal-hal yang baik terhadap anakmu di rumah. Perkatakanlah, anakku yang kekasih, kasih karunia, damai sejahtera, rahmat Tuhan menyertai engkau. Dan doakan dia. Saya percaya dalam kesulitan tidak ada cara yang terbaik selain kita lebih dulu mencari Tuhan dan melihat anak kita seperti Tuhan melihat. Saya sering berkata kepada suami saya dan kepada anak-anak saya katakan selalu ada kasih karunia buat kita. Memang dalam kondisi waktu kita melihat kok tambah sulit ya sepertinya ya. Kita cenderung bisa melempar tanggung jawab kepada siapapun, kepada pasangan kita, mengajar anak, menasihati, mendidik anak. Tapi disitulah saya ingin katakan dan saya ingin menguatkan para orang tua. Anda harus teguh dengan tujuan kita didik anak. Dengan terus mempercayai Tuhan dalam doa, bukan mempercayai diri kita sendiri. Bawa anak kita dalam doa. Ajarkan mereka apa yang harus kita kerjakan. Jangan lelah. Karena apa yang kita ajarkan, Tuhan yang akan tumbuhkan. Selama itu adalah kebenaran, Tuhanlah yang akan menumbuhkan dan akan mengubah hati anak kita. Nah, bagaimana kita mewujudkan rumah menjadi sebuah learning center atau tempat pusat belajar? Kita harus mengerti ada 3 hal tujuannya mewujudkan rumah menjadi learning center. Yang pertama, yaitu orang tua mendewasakan anak secara spiritual dan mental. Berarti rumah ada tempat mendewasakan anak. Bukan sekedar mengajarkan anak, tetapi mengajarkan caranya, membuat mereka mengerti dan mereka bisa praktekkan dari kesalahan bagaimana caranya benar. Ya, bagaimana kita memulainya? Iya, jadi sebagai seorang ayah, saya bertobat dari pengertian yang salah. Kira-kira ketika anak saya baru berusia 3 tahun. Saya sering berkata kepada istri saya bahwa tugas dan peran saya adalah mencukupkan keluarga. Tugas istriku adalah urus anak. Jadi mengapa saya katakan saya bertobat waktu itu? Karena ketika saya mulai mengerti seorang ayah bukan hanya mencukupkan kebutuhan keluarganya. Tapi seorang ayah harus memastikan bahwa ada kecukupan firman terhadap kebutuhan yang paling mendasar
dalam diri anak. Ketika saya membaca sebuah ayat di dalam Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, ya, Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi apa? Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah anakmu dalam apa? Ajaran dan nasihat Tuhan. Kalimat pertama dari ayat ini berkata, dan kamu bapak-bapak. Jadi saya mulai menyadari, sebenarnya menjadikan rumah sebagai learning center harus dimulai dari pertobatan saya. Bahwa saya harus bertobat dari sekedar mengurusi kecukupan keluarga. Tapi saya harus bertobat dengan mengambil sebuah tanggung jawab bahwa kalau mau anak saya dewasa, dia harus dewasa dulu dalam pemikirannya. Di mana hanya kebenaranlah yang bisa mengubah pikiran anak saya. Jadi saya ambil tanggung jawab untuk memberi waktu. Saya ingat malam hari saya masuk ke kamar mereka ketika mereka kecil, ya. Saya cerita tentang kisah-kisah Alkitab. Anak saya paling senang dengar tentang kisah Samuel. Saya mengajarkan ketaatan kepada anak saya. Bagaimana Samuel suatu malam dipanggil oleh Imam Eli. Waktu dia masih kecil. Samuel, Samuel. Samuel terbangun. Ya, dan dia datangin kamar Imam Eli. Dia bilang, Bapak memanggil saya. Imam Eli berkata, tidak, saya nggak memanggil kamu. Itu 3 kali. Dan kemudian Imam Eli kasih tahu, Samuel, bukan saya yang panggil kamu, tapi Tuhan yang panggil. Nah, anak saya senang mendengar kisah itu ketika usia mereka sangat kecil. Jadi menceritakan kisah Alkitab adalah sesuatu yang sangat menarik bagi saya dan bagi anak-anak saya. Mungkin istri saya bisa cerita dari pengalaman dia bagaimana memberi waktu untuk mulai dengan hal yang sederhana. Mengkisahkan Alkitab kepada anak. Ya, menceritakan kisah-kisah Alkitab. Kadangkala kita terjebak seperti mengajarkan pendalaman Alkitab kepada anak kita. Sebenarnya tidak seperti itu. Waktu suami saya menceritakan contohnya kisah Alkitab tentang Samuel, waktu kecil anak-anak kami, maka kami menjadikan itu sebagai sebuah permainan sambil kami berkata, berapa kali Allah memanggil Samuel, nak? Ya, dan waktu anak saya sudah besar, dia seringkali mengungkit kembali cerita itu. Ya, dan dia bertanya, kira-kira kalau Tuhan memanggil saya dan berbicara kepada saya, Papa, Mama, seperti apa Tuhan bicara? Apakah Tuhan akan berbicara dan memanggil seperti memanggil Samuel? Nah, mengapa penting dalam kisah-kisah Alkitab kita melakukan diskusi kepada anak kita? Kadangkala orang tua seperti sudah kehilangan akal untuk mendidik anak mereka kalau cerita Alkitab. Berusaha untuk bercerita seperti membaca sebuah pelajaran. Ingat, rumah menjadi learning center bukan berarti kita mengajarkan anak kita seperti membacakan kisah seperti di koran, di buku komik. Tidak. Tapi bagaimana kita memberikan prinsip iman, prinsip pengharapan di dalam Tuhan dengan kasih. Ya, anak saya bertanya yang sudah besar, bagaimana Tuhan bisa menjawab doa saya, Ma? Apakah Tuhan mendengar? Saya berkata, kalaupun sekarang engkau belum mendapatkan jawabannya, Tuhan tetap akan menjawabnya dengan caranya. Bagian kita ada terus mempercayai Dia. Lalu saya mulai lagi dengan cerita Alkitab yang lain. Nah, itulah yang disebut bagaimana kita menceritakan kisah Alkitab dan mengkaitkan persoalan yang terjadi dalam hidup anak kita. Sehingga mereka mengenal hati Tuhan. Waktu mereka mengenal hati Tuhan dan kita meneguhkan dengan apa yang ada dalam hati kita. Itulah yang disebut mendewasakan anak secara spiritual. Nah, jadi fokus kita adalah bagaimana anak-anak bisa bangkit dari semua kelemahan, ketakutannya lewat kisah Alkitab. Bukankah selama kita memberi waktu lebih baik di rumah, kita melihat kelemahan anak kita juga melihat kelebihan anak kita. Nah, waktu kita melihat kelebihan, bagaimana mereka belajar rendah hati. Seperti apa yang Alkitab katakan untuk orang yang sombong. Tapi bagaimana anak kita belajar mengatasi ketakutannya lewat cerita Alkitab. Saya ingat waktu saya memberikan kisah 2 Timotius 1 ayat 7, Allah tidak memberikan kita roh yang takut. Nah, lalu saya berkata, enggak tahu nak, takut itu dari mana? Dan iman datangnya dari mana? Waktu saya menceritakan hal itu, maka itu ada perbedaan, ya, sehingga mereka mengerti bahwa yang terjadi adalah iman datang dari pengenalan akan Allah. Sedangkan
takut itu datang dari perasaan. Nah, hal-hal seperti ini adalah contoh bagaimana mendewasakan anak kita mengatasi ketakutan. Nah, saya mendorong ada fokus pengajaran satu karakter per bulan untuk Anda dalam keluarga. Diskusilah, tidak harus per bulan pun tidak masalah, mungkin bisa bicara 2 minggu sekali. Nah, tidak hanya karakter ketaatan, tetapi juga bisa bicara tentang karakter penguasaan diri, ya bagaimana tokoh Alkitab yang bisa menguasai diri, tentang ketaatan, tanggung jawab, tentang kejujuran, tentang loyalitas, banyak hal yang kita bisa ajarkan kepada mereka. Ya, dan tokoh-tokoh Alkitab bisa kita sampaikan dan kita juga cerita apa yang membuat kita tidak menguasai diri. Ya, bagaimana papa mama mengatasi hal itu. Bagaimana papa mama pernah bohong dan bagaimana papa mama belajar jujur. Ya, seperti Petrus, seperti siapa? Belajar bertanggung jawab seperti siapa? Paulus. Nah, hal-hal seperti ini akan membuat anak melihat antara apa yang Alkitab katakan dan apa yang kita gumulkan sebagai orang tua dan yang kita percaya itu akan menjadi sebuah pembelajaran buat mereka, tidak hanya mendengar kebenaran. Kita harus mengerti mengapa banyak anak-anak sampai anak muda sekarang mereka sulit sekali untuk melihat Alkitab ada kebenaran karena mereka banyak mendengar pengetahuan tanpa mengaplikasikannya di dalam kehidupan rumah tangga dan terutama di dalam rumah mereka. Itulah learning center. Betapa banyak hal yang kita bisa diskusikan. Bahkan kalau Anda mampu untuk bisa menggali, beberapa tokoh pahlawan iman bisa menolong Anda untuk mereka mengerti apa artinya jujur, apa artinya tanggung jawab, apa artinya hidup benar. Banyak hal yang bisa kita gali. Tapi itu kembali lagi, Anda orang tua harus bersedia mengambil tanggung jawab karena pengaruh Anda begitu besar buat anak-anak Anda. Pengaruh Anda sangat besar terhadap anak-anak Anda. Mengapa? Sebelum mereka dipengaruhi oleh teman-temannya, sebelum mereka dipengaruhi teman-temannya dan pornografi, dengan narkoba, dengan hal-hal film-film yang gak benar, ambil waktulah, pengaruhi anakmu sekarang. Anakmu akan bertumbuh besar dan dia akan cenderung untuk mengikuti teman-temannya suatu hari. Jadi saya dorong setiap orang tua, mau jadikan rumah jadi learning center, yang pertama sebagai ayah, sebagai ibu, Anda harus bersedia ambil tanggung jawab. Jangan serahkan kepada siapapun. Kurikulumnya adalah Alkitab. Gak perlu jauh-jauh. Kurikulumnya adalah Alkitab saudara. Alkitab saudara. Kebenaran-kebenaran dalam Alkitab saudara pelajari. Cari di internet, cari video-video yang menarik yang mengkaitkan Alkitab dengan kehidupan sehari-hari. Hari ini saya ingin lanjutkan lebih jauh. Yang kedua, bagaimana mewujudkan rumah jadi learning center? Yang kedua, yang paling penting adalah membangun atmosfer. Sudah tahu atmosfer? Atmosfer adalah sesuatu yang sifatnya terasa. Ketika saudara masuk ke dalam sebuah rumah, saudara akan rasakan kira-kira rumahnya itu atmosfernya apa? Dingin, atau banyak kegembiraan, atau banyak suara televisi, atau juga kaku. Nah, itu namanya atmosfer. Atmosfer ini sangat-sangat penting karena setiap kita punya hati, punya perasaan. Kalau atmosfer sukacita akan menolong anak juga bersukacita di dalam belajar sesuatu. Tapi atmosfernya menekan, penuh ancaman, membuat anak-anak juga hatinya tertutup untuk belajar. Apalagi mendengar apa yang saudara dan saya sebagai orang tua sampaikan. Pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan atmosfer ini? Lewat kegiatan bersama, itu dulu. Kegiatan bersama sangat penting. Apa yang kami maksudkan kegiatan bersama? Contoh, saudara, hal yang sampai hari ini kami lakukan adalah selalu mengusahakan makan bersama. Karena Ulangan 6 ayat 6 sampai 8 tadi berkata apa? Membicarakannya berulang-ulang ketika saudara dan saya apa? Duduk di rumah. Waktu makan adalah waktu duduk di rumah bersama-sama.
Nah, di meja makanlah kami berempat ambil waktu, nggak mau makan cepat-cepat selesai. Kami ngobrol sampai makan, cerita apa yang terjadi. Ketika kita mulai dengan kegiatan bersama seperti makan bersama ini, ada sesuatu yang menarik, hubungan. Hubungan kami dan anak-anak tetap bisa dipupuk. Saudara harus mengerti, hubungan orang tua dan anak itu nggak boleh dibiarkan tanpa dipupuk. Sama, hubungan pernikahan sudah kalau nggak diberi pupuk akan makin lama tawar. Ya, roti tawar enak rasanya. Tapi hubungan suami istri tawar sangat berbahaya. Hubungan orang tua dan anak tawar berbahaya. Jadi tujuan daripada kegiatan bersama-sama dengan anak adalah membangun hubungan yang hangat, dekat. Dan dalam hubungan inilah kebenaran akan mudah ditaruh. Ketika kebenaran diceritakan, ditaruh dalam hidup anak-anak, karakter mereka bisa berubah. Apalagi yang kami lakukan setelah agak besar. Anak kami sudah agak besar. Sudah besar maksud saya. Masak bersama. Coba orang tua berpikir kalau anakmu sudah bisa cukup besar remaja, ajak dia masak, belajar masak sama-sama ya. Berantakan tidak ada masalah. Dan sampai hari ini kami juga pertahankan sebuah ritual tanda kutip. Kebersamaan kami adalah tiap malam kami usahakan untuk kumpul bersama-sama, doa bersama. Kami nyanyi 1-2 lagu, habis itu doa bersama, siapa yang memimpin doa mulai ayahnya, ibunya atau anaknya, silakan atur. Ya, kalau ada kesempatan cerita sedikit, update perkembangan tentang kegiatan hari itu atau juga ketika sudah ada di WFH atau learning from home, anak-anak belajar dari rumah, sudah banyak kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Ambil sekitar 15-20 menit, itu sudah cukup. Tetapkan dulu sama anak-anak, kumpul mau jam berapa? Jam 9 malam atau jam 10 malam, silakan. Oke, jadi kegiatan bersama-sama banyak sekali. Cuci mobil bersama-sama, cuci motor bersama-sama, bereskan rumah, olahraga bersama, main bersama. Kebersamaan sangat menolong hubungan di dalam rumah pada hari-hari ini. Kegiatan bersama itu harus didukung oleh suasana yang kondusif seperti ada semangat belajar dan sukacita. Kalau hubungan sudah terbangun, maka ada semangat belajar bersama dan ada sukacita yang dibangun. Ya. Atmosfer rumah yang penuh kasih dan sehat secara emosi dalam kehangatan adalah prasyarat untuk bisa menjadi tempat learning center. Ya, supaya kehidupan rohani itu bisa dipraktekkan. Seperti apa sih? Ya. Banyak anak-anak bertanya, apa artinya bersukacita? Bersukacita artinya sekalipun keadaan sulit, kita tidak saling menyalahkan. Ya, sekalipun makanannya tidak cocok, kita tidak berkata bahwa saya tetap mau beli makanan di luar. Ya, ada berkat kita mencoba untuk mencari makanan yang lebih enak. Kalau tidak ada, kita sama-sama menanggung dan sambil bercerita hal lain yang tidak berfokus pada kesulitan. Itulah atmosfer dan atau suasana sukacita yang kita bangun. Ya, sehingga anak-anak belajar, oh ini artinya bersukacita dan bersyukur. Dalam bersyukur kita bisa melihat kuasa Tuhan dan kasih Tuhan nyata di tengah kita. Sehingga waktu kita berbicara kebenaran apapun, anak-anak kita cenderung mengerti. Ya. Jadi kalau ada persoalan pasti terjadi di dalam rumah. Pasti ada kekurangan, pasti ada keluhan. Kadang bisa ada kebosanan. Ya, saya sempat berkata, mama bosan, pengen sekali pergi ke Jogja. Ya, lalu anak kami berkata, ya nanti mah kita akan pergi ke Jogja. Ya, walaupun kita tidak tahu kapan kita akan pergi. Ya, artinya kita memberi harapan, tapi tidak berarti itu ada harapan yang palsu, tetapi kita saling membangun dan berkata, ya bahwa kita bisa tetap bersukacita, walaupun kita ada harapan yang belum terjawab. Ya, di dalam konflik apapun di dalam rumah, membangun sikap saling melayani, yang mengucapkan kata-kata yang mendatangkan sukacita, ya, yang bisa membuat tertawa, itu penting sekali. Ya, ini akan membuat konflik dan keributan semakin menurun, apalagi anak-anak yang masih kecil. Ya, penting sekali orang tua tidak mengucapkan kata-kata yang keras, tinggi nadanya, dan Anda perlu tegas
ya, tetapi Anda tidak perlu marah-marah, berbeda sekali. Ya, nah jadi penting sekali untuk kita bisa membangun atmosfer rumah yang dipenuhi oleh tertawa, ya bercerita bukan berfokus pada apa yang kita pikirkan dan jadi beban. Dan membangun atmosfer, salah satu tips penting ada seringlah penuhi rumah Anda dengan lagu rohani pujian dibandingkan dengan suara TV, suara game dan suara omelan. Ya, nikmati duduk bersama dan hal itu akan membuat anak-anak belajar apa itu tenang ya dan bermain bersama. Saudara, saya adalah seorang pria yang lahir di keluarga yang tidak ada kegembiraan, tidak ada lelucon. Papa saya seorang pria yang pendiam, kaku, dingin. Dan ketika saya berumah tangga punya anak, itu terbawa. Apa yang ada dalam rumah tangga papa mama terbawa sampai dalam hidup saya. Tetapi karena ketika saya mengerti bahwa Allah kita di surga, Bapa kita di surga adalah Bapa yang penuh sukacita. Bapa kami di surga, Bapa saudara di surga juga adalah Allah yang senang pujian. Mendengar syukur, saya mulai berubah. Saya orang yang kaku dan malas bicara, apalagi bikin lelucon. Muka saya adalah muka yang dingin, diam gitu loh. Tetapi Tuhan mengubah saya. Saya butuh Tuhan mengubah saya. Kalau Tuhan tidak mengubah saya, anak-anak saya adalah melihat ayahnya adalah seorang yang dingin, pendiam, akhirnya hubungan kita jadi tidak hangat lagi, tawar. Itulah yang saya mau ceritakan kepada saudara, bahwa kalau Tuhan sanggup mengubah saya menjadi seorang pria yang bisa meneguhkan anak, memuji anak, ya tahu menguatkan anak, bisa membawa tertawa di rumah, saya kira sudah pasti bisa. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang ajaib yang mengubah seorang ciptaan lama menjadi ciptaan baru. Jadi di rumah adalah wujud nyata dari perubahan-perubahan hidup. Ya, kenapa? Karena gambaran kehidupan Kristen bukan lahir dari event-event atau acara-acara dalam gereja yang hanya 2-4 jam per minggu, ya, tetapi di rumahlah kita bisa melihat perubahan yang sesungguhnya. Bagaimana mewujudkan rumah menjadi learning center? Yang ketiga adalah membuat pola rutin dan aturan. Ya, pentingnya melatih kemandirian anak melalui tanggung jawab. Bagaimana melatih kemandirian anak melalui tanggung jawab? Yaitu dengan membuat pola rutin dan aturan. Ya. Anak harus memiliki pola rutin setiap anak. Seperti kita mempunyai pola rutin kapan bangun, kapan makan, tidur, dan kapan kita bekerja, kapan kita menemani anak, kapan anak tidak ditemani. Itulah yang disebut pola rutin. Jadi ada waktu belajar, anak tahu kapan dia didampingi, kapan dia belajar untuk mandiri. Nah, tentu ini pola rutin menjadi sebuah proses pelatihan yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Dengan syarat atmosfer atau suasana rumah cukup dibangun. Ya, jadi penting sekali fondasi kesehatan emosi, kesehatan rohani, itu menjadi fondasi untuk membangun pola rutin yang sehat dan aturan yang bisa dimengerti dan dipraktekkan oleh anak-anak. Nah, waktu belajar adalah perlu didukung oleh ketersediaan buku, media, dan YouTube rohani. Nah, orang tua bisa mencari sumber dan untuk anak-anak yang lebih besar biasanya mereka bisa dapat dari komunitas mereka dan orang tua perlu memfasilitasinya. Ya, kalau kami sejak kecil anak kami selalu menyediakan fasilitas buku-buku rohani bahkan buku pengetahuan yang membuat mereka belajar mencintai buku. Anak saya tadinya tidak suka membaca. Yang kedua, tetapi karena setiap kali kami berkumpul ada waktu tertentu, waktu mereka masih remaja, setiap hari Senin kalau kami kumpul, kami tidak selalu makan bersama, tapi kami membaca buku bersama. Dan akhirnya mau tidak mau, dia juga ikut membaca buku bersama kami walaupun kami tidak memaksanya. Jadi ada sebuah pola rutin ya seperti kami, setiap hari Senin sore sampai malam atau setiap hari tertentu. Ya, pola rutin ini akan menolong anak kita untuk bisa mengerti bahwa kapan dia ditemani, kapan tidak.
Kapan dia mengerti bahwa kita juga membutuhkan waktu bekerja, kapan dia harus belajar main sendiri dan belajar sendiri. Ya, jadi ada waktu belajar dan pola rutin, ada waktu bermain berapa lama dan jenis permainan apa, Anda perlu mengawasi untuk anak-anak yang masih kecil dan Anda perlu memberikan target waktu supaya mereka tidak terikat dengan permainan mereka dan sehingga mereka tidak mau masuk dalam kegiatan yang lain seperti kapan waktu mandi, kapan tidur dan bagaimana membereskan kamar. Banyak orang tua berharap anaknya bisa tahu dirinya sendiri bagaimana bertanggung jawab, tetapi itu tidak bisa instan terjadi. Anda harus membuat pola rutin itu jelas dan menolong mereka masuk dalam pola rutin yang normal ya sehingga mereka bisa belajar mandiri. Nah, kadang-kala orang tua mengeluh, anak saya sampai hari ini tidak mandiri. Mengapa mereka suka berantakan? Itu perlu dilatih. Ya, buat jadwal di rumah, ya katakan pada mereka, ya katakan juga pada mereka apa yang harus mereka lakukan. Aturan adalah menerjemahkan apa yang kita harapkan. Dan sehingga mereka mengerti dan melakukannya sesuai dengan apa yang kita jelaskan. Dan ingat, ini tidak butuh satu kali, ini tidak perlu hanya satu kali. Kadang ini berulang-ulang sampai mereka mengerti bahwa itu penting buat mereka juga. Nah, waktu kebersamaan tadi sudah dibahas yaitu bagaimana kita membangun pola rutin makan bersama, doa dan baca Alkitab bersama, ya membantu orang tua di rumah dan jalan-jalan bersama atau olahraga bersama. Ya, itu penting supaya mereka tidak melihat hanya sekedar ada bersama dengan orang tua di rumah, tetapi bagaimana kita menikmati waktu informal bersama mereka. Ya, kadang saya banyak membahas tentang cerita Alkitab, bukan waktu kami membuka Alkitab, tapi sambil kami berjalan, sambil kami minum teh bersama, dan itu membuat ada cerita yang tidak hanya selalu dari saya, tetapi dari anak-anak saya. Bahkan sejak kecil mereka senang mengungkapkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Nah, orang tua, Anda yang lebih banyak bersama dengan anak, berarti Anda juga harus lebih banyak memberikan telinga Anda. Tidak hanya belajar membuat pola rutin, tetapi waktu kita mengajarkan mereka tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, saya simpulkan yang pertama, jelaskan pada anak apa yang kita harapkan. Dan setiap rutinitas yang dilakukan setiap hari. Ya, rutinitas apa? Ya, kalau hari Sabtu dan Minggu mungkin ada perbedaan bagi orang tua yang tidak bekerja ya atau yang bekerja dari rumah, Anda bisa sesuaikan. Latihlah anak Anda bertanggung jawab ya dengan benar dan konsisten. Nah, ini tidak cukup satu kali tadi saya katakan. Ingat, anak tidak bisa langsung melakukannya. Banyak orang tua tidak cukup sabar untuk melatih apa yang diharapkan. Ini butuh penemanan. Ya, kadang awasi sambil memberikan dia pujian kalau ada hal-hal yang baik yang sudah dia lakukan dan berusaha dia lakukan. Lewat hal-hal seperti ini biasanya kita mengerti kelemahan anak kita di mana, apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Nah, lewat hal-hal seperti itulah kita menolong anak kita bertanggung jawab dan melakukannya bukan karena dia suka atau tidak suka atau dengan caranya sendiri. Nah, yang ketiga adalah fokus pada hal yang penting. Apa maksudnya? Maksudnya begini, proses karakter lebih penting daripada menyelesaikan tugas. Banyak orang tua fokusnya kepada hasilnya baik, tetapi proses karakter dalam mendidik anak itu lebih penting dengan memberikan ruang pada hal yang tidak penting. Misalnya begini, cara membersihkan rumah itu buat anak sudah bersih, tapi buat orang tua belum bersih. Nah, kita harus menolong mereka mengerti, ya. Waktu mereka bersedia melakukan, kita melihat proses karakternya sudah mulai jalan. Tapi kalau belum tuntas bersih seperti standar kita, belum membereskan dengan standar kita, maka kita jangan mempersoalkan yang belum, tetapi kita fokus kepada hal yang penting yang sudah dia lakukan, yaitu dia bersedia melakukannya. Nah, ini akan membuat anak-anak bersuka cita bahwa apa yang mereka lakukan tidak sia-sia. Saudara sekalian, sekali lagi dalam proses parenting itu adalah sebuah perjalanan. Sepertinya kami mengajarkan hal-hal yang begitu mudah dilakukan. Sepertinya hari ini sudah mendengar kok mudah. Saya harus ingatkan kepada saudara bahwa ketika anakmu masih kecil, latihlah sejak dini.
Ketika anak mulai remaja seperti 10 tahun, 12 tahun, memang jauh lebih sulit. Nanti kita akan jawab beberapa pertanyaan saudara, sudah sampai kepada tempat kami. Dan kami mau lanjutkan dulu. Bagaimana menghadapi anak yang tidak sesuai standar? Yang pertama, saudara mengerti bahwa anak itu tumbuh dewasa, dia memiliki tubuh dosa, egois. Saudara harus mengerti juga bahwa proses dia yang egois, yang cenderung tidak mau ambil tanggung jawab, tidak mau ngurusin adik-adiknya, tidak mau bersihkan rumah kalau disuruh, itu adalah tanda bahwa dia sebenarnya adalah lahir dari tubuh dosa. Hal yang saudara lakukan adalah bagaimana kalau saya dulu egois juga, kalau Tuhan mengubah hidup saya lewat Yesus yang datang dalam bentuk firman Tuhan dalam Injil yang diberitakan kepada saya, ketika saya percaya kepada Dia, hidup saya berubah. Hidup anak saudara perlu Tuhan, perlu kasih dari Tuhan yang dinyatakan oleh orang tua. Kalau dia tidak pernah lihat Tuhan lewat diri orang tua yang sering marah-marah, sering otoriter, sering maki, saudara, sulit sekali anak ini akan bertumbuh normal dan berubah. Nah, jadi kalau anak sudah tidak sesuai dengan harapan atau standar orang tua, jangan putus asa. Kalau dia salah, jangan langsung marah. Kalau dia tidak sesuai harapan kita, jangan langsung ngomel. Banyak anak tidak berubah karena perkataan negatif yang diulang-ulang. Dasar kamu bandel, dasar kamu tidak taat. Sekali lagi, sekalipun dia tidak taat, bandel, perkatakanlah, aku percaya kamu bisa jadi anak yang baik, yang taat. Aku berdoa buat kamu, nah. Itu akan menolong anak yang tidak sesuai standar kita. Jadi sekali lagi saudara, banyak hal yang kita perlu perhatikan. Sekali lagi ini sebuah perjalanan. Jangan harapkan anakmu berubah hari ini setelah saudara ikut seminar ini. Atau seminggu atau sebulan. Saya aja berubah butuh bertahun-tahun. Anak saya mau berubah butuh waktu dan kebenaran. Hari ini sekali lagi saya ingin menguatkan para ibu-ibu, para bapak-bapak. Jangan menyerah. Latih ulang terus. Contoh. Tadi saya sudah bicara tentang kisah Samuel. Samuel. Ada suara yang terdengar dalam diri Samuel. Mengapa saya cerita tentang Samuel berulang-ulang? Karena di balik cerita Samuel yang dipanggil oleh Tuhan, ada yang sedang saya masukkan, yaitu prinsip ketaatan. Ketika Samuel mendengar pertama kali namanya dipanggil, dia kira Imam Eli yang dipanggil, dia langsung bangun. Jadi menceritakan kisah Alkitab kebenaran berulang-ulang akan membuat hati anak kita berubah. Mengapa? Yesus berkata begini, firman itu jatuh ke tanah, ada yang batu, ada yang kerikil atau semak duri atau tepi jalan, tapi ada jatuh kepada tanah yang subur. Jadi melatih berulang-ulang kita sedang menabur. Kita tidak tahu tanah hati anak kita seperti apa. Makanya doa. Bereskan hubunganmu dengan anakmu. Mungkin dia lagi kepahitan, kecewa dan saudara, ya marah dan saudara, sehingga hatinya banyak kerikil, banyak batu. Itu yang sudah cabut dulu. Masukkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan, lihat teladan hidup saudara akan menolong banyak. Akan menolong sangat banyak anak itu berubah. Hal yang perlu diperhatikan selama work from home atau anak belajar di rumah. Saya mendorong suami istri selama ada di rumah Anda berkoordinasi untuk jadwal satu sama lain dan mendidik anak, jangan saling melempar tanggung jawab, tetapi Anda harus berbagi kapan waktunya mendampingi anak, kapan waktunya bermain, kapan waktu bersama. Jadi ini penting
Anda suami istri harus sehati. Yang kedua, dalam membimbing anak belajar tidak hanya mereka berfokus pada buku, internet, ya, tetapi juga belajar untuk bersosialisasi dengan orang-orang sekitar mereka. Ya, tentu saja dengan adanya new normal yang ada, orang tua perlu mengawasi dan bagaimana mereka berkumpul, ya, dan bagaimana mereka bisa bergaul dengan benar tanpa menilai, menghakimi satu dengan yang lain, tanpa harus anak-anak kita hidup dalam ketakutan, tetapi bagaimana mereka bisa menjaga diri mereka. Ini ada menolong anak kita untuk belajar dewasa. Ya, tentu saja ini berlaku untuk anak-anak yang usia di bawah 7 tahun harus pengawasan orang tua, di atas 7 tahun ada masa transisi, dan kalau sudah remaja maka mereka harus diajarkan cara menjaga diri mereka sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana sebagai orang tua Anda harus mengatur waktu untuk beristirahat. Ya, ingat tubuh kita terbatas. Ya, banyak orang tua mengapa lelah dan tidak mau mengajar anak lagi karena mereka merasa lelah, seperti tanggung jawab sekolah kenapa dioper ke dalam rumah, kenapa waktunya jadi sekarang lebih banyak harus hadapi anak. Nah, Anda harus mengerti. Ya, Anda tidak boleh terlalu lelah. Ya, kalau Anda terlalu lelah maka Anda akan lebih baik tuntutan terhadap anak Anda. Ya, jangan ada korbankan anak Anda sehingga mereka menjadi tidak aman di dalam rumah. Ya, maka Anda perlu menurunkan standar, ya, standar kerapian, standar kebersihan, ya, standar yang tidak penting dan yang penting. Yang penting adalah karakter, firman. Yang tidak standar adalah standar kebersihan, standar prestasi, ya. Itu harus diturunkan. Jangan sampai membuat mereka ada dalam tekanan yang berbeda waktu mereka ada di dalam rumah. Tidak semua hal perlu Anda kerjakan sendiri atau memastikan semuanya harus beres pada hari itu. Ya, ingat hidup kita ada khawatirnya dari hari ke hari. Ya, jangan sampai kita ditekan oleh kekhawatiran. Yang terakhir, jaga keintiman Anda dengan Tuhan. Ya, karena kesehatan rohani dan mental jauh lebih penting daripada kemajuan pelajaran anak atau makanan yang harus tersedia di rumah. Ya, nah, penting sekali untuk Anda mengerti hikmat dalam mendidik anak itu lahir dari keintiman Anda dengan Tuhan. Ketenangan itu jauh lebih penting. Ya, sebagus apapun yang Anda berikan buat anak Anda, tapi kalau Anda tidak cukup tenang dan Anda tidak memiliki hikmat, yang lahir adalah tuntutan. Dan itu terbaca oleh anak-anak kita, bahkan oleh pasangan kita, satu dengan yang lain. Nah, saya mendorong bahwa kita semua bisa mengerti waktu anak belajar di rumah ini, dan buat kita bekerja dari rumah atau work from home tidak membuat kita tertekan, tapi kita tahu apa yang menjadi prioritas kita, yaitu Tuhan dengan segala tujuannya dan bukan apa yang menjadi tidak terlalu penting. Saudara sekalian, ketika saya melihat diri saya menghadapi persoalan-persoalan di rumah, terutama anak saya mulai mengerti ternyata saya adalah orang yang perfeksionis. Saya menaruh standar saya kepada anak saya. Saya standarnya rapi. Kalau ketika lihat anak saya berantakan, saya jadi kesel. Saya orang yang rajin, lihat anak saya agak malas, saya kesal. Saudara, itulah yang membuat hubungan saya dan anak saya bermasalah. Ketika saya mulai mengerti ternyata Yesus, dia tidak menaruh standar dia ketika menemukan ada orang-orang yang tidak berhasil sesuai standar hukum Taurat. Contohnya wanita yang tertangkap berzina. Secara standar hukum Taurat dia harus mati. Dia harus dirajam batu. Tetapi Tuhan mau supaya dia tidak berzina dan cara yang berbeda. Itulah luar biasanya Yesus. Membawa orang kepada standar Bapa di surga, standar kebenaran dengan cara kasih. Di mana akhirnya dari kisah wanita yang berzina yang dibawa oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi di halaman bait Allah, Yesus berkata begini, barang siapa yang tidak berbuat salah, dialah yang pertama kali melempar batu kepada wanita ini. Satu persatu meninggalkan. Nah, dari kisah itu saya belajar satu hal,
ternyata ketika wanita ini melihat semua sudah meninggalkan dia. Dan dia berkata kepada Yesus, kemana mereka? Sudah pergi semua, kata Yesus. Dan Yesus berkata, pergilah kamu juga, tapi jangan berbuat dosa lagi. Dari situ saya belajar satu hal. Yesus mengasihi wanita ini, memberi jalan keluar terhadap wanita yang tidak bisa memenuhi standar hukum Taurat dengan kasih dan pengampunan. Saya merasa beberapa di antara saudara Bapak Ibu sekalian, engkau sedang marah, engkau sedang kecewa dengan anakmu, engkau sedang sedih melihat anakmu. Kita punya standar, iya. Tuhan punya standar, iya. Tapi bolehkah kita membawa anak kita yang di bawah standar kita, bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan, cara kasih, cara pengampunan, cara menemani. Tuhan selalu akan menyertai kita. Bolehkah saya berdoa buat saudara? Dan setelah ini kita ambil waktu untuk tanya jawab. Sebelum saya berdoa buat saudara, ada hal yang saudara harus perhatikan, yaitu kami juga memberikan beberapa materi, produk. Karena parenting itu nggak bisa sekedar hanya 1 jam di radio atau YouTube sudah bisa. Tetapi kami memberikan sebuah kesempatan buat saudara untuk memesan produk-produk kami, yaitu yang pertama Welcoming Baby, yaitu ibu hamil sampai usia 6 bulan bayinya, ada training early childhood, ya. Di bawah 3 tahun ada Raising Kids, 3 sampai 12 tahun anaknya, bagaimana didik mereka. Semuanya ada bukunya, buku panduannya, dan ada CD-nya, ada coaching things buat khusus remaja. Dan untuk pemesanan hubungi Ibu Siana. Buat di radio-radio boleh catat ya. Ibu Siana nomor teleponnya adalah 0819 0814 1687. Sekali lagi saya ulangi, 0819 0814 1687. Oke, itu yang kami mau sampaikan untuk sementara waktu. Hal-hal ini penting sekali, bagaimana lewat saudara belajar, lewat buku dan lewat CD yang kami sediakan, banyak hal bisa menolong saudara. Bolehkah saya dan istri saya berdoa buat saudara? Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa yang di surga, hari ini sembuhkanlah setiap ayah, sembuhkanlah setiap ibu-ibu yang begitu lelah, begitu capek urus anak di rumah. Sebagai ayah dan sebagai ibu mereka berusaha untuk memberi yang terbaik. Tapi kadang mereka terluka sama anak mereka. Anak mereka tidak mau taat, anak mereka tidak mau dengar. Tuhan, hari ini kami berdoa sesuai dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang selalu cukup buat setiap orang tua. Ada pengharapan bahwa anak mereka bisa berubah suatu hari. Ada pengharapan kepadamu, boleh kebenaran yang mereka ceritakan. Anak mereka mulai mau tertarik. Dan hati anak mereka mulai lembut untuk terima kebenaran-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap orang tua malam ini bangkit. Supaya setiap orang tua ini sembuh dari hati yang putus asa, hati yang kecewa, hati yang terluka. Di dalam nama Yesus mereka penuh hikmat-hikmat dari Allah. Menghadapi situasi di rumah tangga. Menghadapi terutama juga pasangan mereka yang tidak sesuai dengan standar mereka. Tuhan, hari ini demi kasih Allah yang sudah mereka pernah alami. Biar kasih Allah itu mengalir sekarang juga. Mengalir sekarang juga. Membasahi setiap hati mereka. Membasahi setiap perasaan dan pikiran mereka. Supaya mereka tahu bahwa firman-Mu berkata, Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin saudara. Beberapa pertanyaan sudah masuk. Ya, kita langsung masuk kepada menjawab pertama pertanyaan. Saya persilakan istri saya untuk menjawab beberapa pertanyaan dulu. Silakan. Pertanyaan dari Kediri melalui radio. Kebutuhan akan kuota internet melonjak sekali dengan sistem belajar online.
Padahal kondisi keuangan kami sedang tidak bagus karena suami sedang dirumahkan sehingga beberapa bulan ini tidak ada pemasukan. Apa yang kami lakukan selaku orang tua? Saya sangat mengerti keadaan ini pasti akan sulit buat Anda. Nah, apa yang bisa saya katakan? Pembelajaran online itu saya bisa sarankan untuk belajar bisa apa ya nebeng itu bisa ikut dengan temannya yang lain ya atau waktu bersama dengan temannya jadi tidak perlu harus sendiri tetapi bisa bersama dengan teman lain ikut ya internetnya dan download yang penting lebih dulu. Nah, dalam hal pembelajaran yang lain saya mendorong untuk bisa menggunakan buku-buku yang ada, jangan langsung internet ya, tetapi kalau perlu internet, saya tadi baru mendapatkan sebuah informasi yang cukup murah yaitu smartfriend yang unlimited itu bisa 30 giga, 70.000 per bulan. Mungkin ini bisa menolong informasi ini bagi Anda. Ya, karena saya mengerti keterbatasan Anda, tetapi kalau Anda bisa melakukannya bersama dengan teman anak Anda yang lain untuk bisa sama-sama masuk ya, mungkin ini bisa menolong. Baik. Untuk yang berikutnya adalah dari Bogor. Bagaimana jika pola mendidik anak berbeda dengan istri? Saya tegas dan istri sering lembek, tidak tegaan. Sehingga anak seperti memiliki dua peran saat di rumah. Saat ada saya, anak bisa tekun, kerjakan tugas dan lain-lain sebagainya. Namun saat tidak ada saya dan hanya ada istri, anak malas-malasan main game. Tidak mau membereskan kamarnya sendiri dan lain-lain. Bagaimana mengatasi hal ini? Untuk Pak Kusnadi, saya berharap istri Anda pun juga ikut mendengar seminar parenting yang kami adakan. Karena penting sekali suami istri untuk memiliki kesatuan hati untuk belajar bersama. Sehingga baik suami dan istri memiliki tujuan yang sama dalam mendidik anak. Ya, sehingga bisa saling memberikan semangat untuk mencapai tujuan. Nah, saya ingin katakan, saya ingin tanya dengan satu pertanyaan juga. Apakah Anda berdua memiliki hubungan yang cukup baik satu dengan yang lain? Ya, saya ingat kalau hubungan saya tidak cukup baik dengan suami saya, betapa saya sulit untuk mendengar masukan suami saya. Demikian juga suami saya sulit sekali mendengar masukan saya. Jadi kita suami istri harus belajar untuk sembuh, untuk bisa belajar bersama-sama dan memiliki tujuan yang sama. Pembelajaran ini penting. Apapun yang kita berikan yang terbaik buat anak, kalau suami istri tidak sepakat di dalam satu rumah, sehingga apapun yang kita berikan tidak akan mencapai tujuan sasarannya untuk anak kita bisa belajar dewasa. Jadi istri Anda harus sama-sama belajar dengan Anda. Ya, sama-sama dengar seminar parenting yang kami adakan. Ya, itu akan menolong Anda berdua. Ya, sehingga Anda memiliki standar yang sama dan pola didik, cara didik yang sama. Berikutnya dari Ibu Feni. Malam Pak Sumarno dan Ibu, anak saya cowok umur 12 tahun. Zaman now tidak ada yang tidak kenal game. Kami sudah batasi anak kami buat pegang HP. Sejak COVID dan sekolah di rumah tambah menjadi-jadi gamenya. Kami buat perjanjian dengan dia 1 hari 3 jam tapi dia belum bisa jujur sampai sekarang. Suka curi-curi waktu HP kami kasih setelah jam 12 siang. Masalahnya dari bangun pagi tidak mau beraktivitas, dia cuma rebahan. Goyangin badan, ngusilin 2 adiknya sampai menangis atau nonton TV. Setelah mendekati jam 12 baru mau mandi. Saya sudah kasih kegiatan menyapu, ngepel, bermain dengan kedua adiknya, bersepeda, olahraga dan lain-lain. Tapi semua tidak menarik baginya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasinya? Saya sudah doakan dan seminimal mungkin kasih waktu pegang HP dia. Kegiatan stay at home apa yang membuat dia menarik? Sudah kehabisan ide, semua gak menarik kecuali game. Sudah diajak bicara dari hati ke hati, cuek saja. Terima kasih. Baik. Saya ingin katakan anak Anda sudah berumur 12 tahun. Pertanyaan saya sebelum saya menjawabnya, apakah anak Anda pernah mendapatkan disiplin atau konsekuensi atas ketidaktaatan dia?
anak-anak yang hidup dalam pemberontakan dan ketidaktaatan adalah anak-anak yang terutama sudah masuk remaja, karena mereka tidak pernah, salah satu alasan ada mereka tidak pernah biasa menerima disiplin dan konsekuensi dari ketidaktaatannya. Jadi mereka terbiasa untuk berkata tidak dan mengabaikan apapun perintah kita. Jadi sebagai orang tua kita harus memiliki konsekuensi apa yang harus diberikan kalau mereka tidak mentaati kita. Tentu saja karena dia mengerti bahwa Anda tidak akan bersikap tegas dan tidak ada konsekuensi apapun, maka dia akan melakukan apapun yang dia suka, dan dia akan menunggu waktunya kapan dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi perubahan memang harus dimulai dari kita orang tua. Ya, tapi karena dia sudah berumur 12, dia belum bisa bertanggung jawab, maka sikap orang tua Anda harus memulai dengan memberikan sebuah konsekuensi, bukan sekedar memberikan dia kegiatan, karena kalau ketaatan tidak ada sama sekali dalam diri anak, apapun perintah yang Anda berikan, maka itu tidak akan pernah dilakukan dan tidak akan pernah dijawab oleh anak itu. Jadi saya menyarankan Anda harus berurusan bicara pribadi, apa yang dia tidak lakukan dan apa yang mengecewakan dan membuat Anda sedih, dan apa yang akan dia hadapi kalau dia tidak melakukannya. Silakan pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut dari Mentawai, bagaimana bisa membangun atmosfer yang baik di dalam rumah jika kami masih tinggal jadi satu dengan mertua, yang notabene mertua yang banyak merusak kebersamaan yang sedang akan kami bangun dan ciptakan. Baik, Ibu Das mungkin atau Pak Das yang terkasih, ya. Berarti masalahnya ini ada di mertua. Pertanyaan saya sebenarnya adalah apakah mertua Anda sudah kenal Tuhan? Ya, kalau memang sudah kenal, ajak dia untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang sama tentang mendidik anak, ajak dia belajar bersama. Ya, dan kalau memang hubungan kurang baik, ya maka Anda harus lebih dulu meminta orang lain menolong Anda untuk masuk dalam kehidupan mertua Anda untuk bisa menasihati dan berbicara. Ya, nah yang paling penting lagi adalah Anda dan pasangan Anda harus punya kesehatian untuk apa yang harus dilakukan. Ya, karena mendidik anak dengan tinggal bersama mertua sangat penting sekali. Kesehatian antara suami dan istri, bahwa Anda berdua harus punya tujuan yang sama dan cara yang sama, standar yang sama, sehingga Anda baru bisa menghadapi mertua Anda. Kalau tidak, maka apapun yang dilakukan akan terus-menerus terjadi berulang-ulang. Ya, tentu saja ini membutuhkan kasih dan hikmat Tuhan, tapi jangan lupa juga dibutuhkan ketegasan dan kejelasan. Karena kalau tidak, mertua Anda tidak tahu apa yang Anda harapkan. Dan ini perlu dikomunikasikan berulang-ulang dan dengan pasangan Anda lebih dulu harus saat. Berikutnya dari Mami Arya, suami saya memiliki hobi memelihara burung dan waktunya banyak dihabiskan dengan hobinya tersebut. Bagaimana membangun kegiatan bersama seperti yang dimaksud? Karena saya tidak suka burung dan sama sekali tidak suka burung. Saya juga tidak suka burung, Pak Budi. Ya, artinya begini. Baik. Ya, suami Anda harus bertobat. Jawabannya begitu. Ya, karena kita tidak bisa menjadikan rumah kita sebagai tempat belajar yang sehat. Ingat, semua peran adalah mulai dari orang tua yang melakukan fungsinya. Ya, maka Anda perlu, siapa yang bisa mempengaruhi suami Anda? Ya, ajak dia untuk bisa meninggalkan, karena ini berarti ada kaitannya dengan kerohanian. Siapapun yang tidak terikat dengan Tuhan, berarti dia tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi penting untuk suami Anda bisa ada yang melayani dan untuk diajak sungguh-sungguh berubah hidupnya, berubah pola hidupnya. Mungkin pertanyaan bisa larinya maksudnya Ibu adalah bagaimana saya mau menemani suami saya punya hobi yang tidak saya sukai. Kegiatan bersama di rumah bukan hanya ditentukan oleh hobi. Oke? Kegiatan bersama di rumah saudara harus ciptakan antara suami istri dan anak. Contoh,
kegiatan cuci mobil bersama-sama adalah sebuah kegiatan bersama-sama. Kegiatan bereskan rumah bersama-sama itu adalah sebuah kegiatan bersama. Ada yang sifatnya kerjaan, ada yang sifatnya fun, bermain. Jadi misalnya saudara senang main apa? Main ludo bersama-sama, itu zaman dulu ya. Sudah bisa main bersama-sama. Jadi saudara harus sebagai satu keluarga sepakat kegiatan apa yang bersama-sama, itu dari sisi fisik atau dari sisi jiwa. Tetapi satu hal yang selalu kami pastikan yang tidak bisa ditolerir harus menjadikan waktu bersama-sama adalah sharing bersama-sama, ledo bersama, dan juga usahakan makan bersama. Itu yang kami maksudkan kegiatan bersama. Jadi harus beri waktu ya, berdua-dua sama suami ya, ngajak suami, begitu? Iya. Oke. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya. Dari Jack Jalal, anak tumbuh tidak terbiasa dengan sosok seorang ibu karena istri saya menjadi TKW di Hong Kong selama 8 tahun karena faktor ekonomi keluarga. Saat ini istri di rumah karena habis masa kontrak kerjanya. Anak merasa canggung dan asing dengan ibunya dan anak banyak tidak menyukai gaya ibunya yang penampilannya mengikuti zaman dan gaya anak muda sekali. Sampai gaya anak pun kalah. Anak sering bertanya kepada saya, "Pah, kapan mama pergi lama lagi? Karena aku tidak nyaman dan suka." Apa yang saya lakukan dengan hal ini? Oke, anak sering bertanya kepada saya, "Pak, kapan mama pergi lama lagi karena aku tidak nyaman dan suka? Apa yang saya harus lakukan dengan hal ini?" Saudara, kita harus mengerti bahwa tekanan ekonomi seringkali membuat orang tua harus kerja di luar. Satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan teknologi sekarang adalah Zoom, Skype, video conference. Jadi saya dorong mamanya itu haruslah membangun hubungan dengan anak dan teknologi. Seperti hari ini saudara bisa lihat wajah kami atau dengar suara kami, minimal 2 hari sekali telepon dan berbicara, kalau perlu kelihatan wajahnya. Jadi dengan cara begitu, itu ada hubungan yang baik. Ya. Yang kedua adalah sang suami juga harus berbicara dengan istrinya, karena ini menyangkut teladan. Anaknya tidak nyaman dengan penampilan istrinya yang ada di Hong Kong. Saya berpikir begini, saudara, ini ada masalah. Bagaimana ibunya kena dengan pengaruh yang ada di luar negeri, di mana penampilannya menjadi sebuah batu sandungan buat anaknya. Saya sarankan adalah sang suami berbicara dengan baik, bahwa anak melihat, bahwa anak bisa terganggu, bicara dengan baik. Kecuali hubungan suami istri sebenarnya sudah terganggu. Nah, itu yang harus dibereskan dulu. Saya menyarankan ini, kunci dalam mendidik anak ada kerohanian orang tua. Ya, kerohanian menentukan setiap didikan yang kita mau berikan buat anak kita. Jadi orang tua harus lebih dulu belajar berubah dan mengerti apa yang menjadi tanggung jawab dia. Kalaupun sang ibu tidak bisa melakukan fungsinya, saya mendorong sebagai ayah Anda tetap bisa mengajar anak kita dalam segala keterbatasan. Ingat, anak kita tetap butuh kebenaran. Walaupun dia melihat ada ketimpangan, ada yang tidak ideal di dalam rumahnya, tetapi dia harus belajar melihat Tuhan yang hidup, ya, dengan segala keterbatasan, ketidakidealan ini, anak kita tetap harus mengenal kebenaran dan Anda bisa memperkenalkan Tuhan dengan segala aplikasinya kepada anak Anda. Percayalah, apa yang kita tabur dalam kebenaran tidak sia-sia. Sekalipun dia melihat tidak ideal, ungkapkan pada anak Anda menurut firman apa yang benar dan tidak benar, dan bagaimana dia tidak belajar menghakimi ibunya, dan bagaimana dia tetap berdoa untuk ibunya supaya ibunya bisa memiliki kebenaran yang sama. Saya berharap ini bisa menolong untuk kita tetap bisa berjalan terus dan mendidik anak kita dengan benar. Untuk menjawab lebih cepat,
Kita akan langsung bacakan pertanyaannya dan langsung kita jawab. Adi Salitonga dari Jogja. Pertanyaannya, bagaimana pola mendidik anak yang perasaannya sensitif? Kalau ditegur suka menangis dan ngambek, usia anak saya 11 tahun lebih. Saudara, pertanyaan menarik. Anak yang sensitif kalau ditegur suka menangis dan ngambek. Nah, memang tidak disebut ini laki atau perempuan. Ya. Saudara, anak sensitif, saudara harus menyadari bahwa cara untuk menolong anak ini dulu supaya tidak sensitif. Pastikan dia tahu bahwa saudara mengasihi dan menerima tanpa syarat. Itu dulu. Ada rasa aman dari anak yang sensitif terhadap saudara sebagai orang tua. Kalau dia aman, dia tahu papa mama sayang, dia pasti lebih terbuka hatinya. Karena di sini disebutnya ngambek. Saya juga tidak tahu bagaimana cara sudah menegur, apakah dengan nada tinggi atau tidak. Untuk anak-anak sensitif, bicaralah dengan baik, dengan nada yang tidak tinggi. Dan ambil waktu informal tentunya. Bangunlah hubunganmu dan anak bukan lagi kondisi tidak baik. Bangunlah hubunganmu dengan anak dalam kondisi baik. Itu penting sekali dalam parenting. Dalam kondisi baik, saudara bangun hubungan itu. Kita banyak bicara tentang membangun hubungan dengan anak, baik yang raising kids maupun yang remaja. Ya, saya mendorong orang tua belajar memberikan waktu, kenali anak, kenali kesukaannya, dialog sampai kedalaman hatinya, apa yang paling dia tidak sukai, apa yang paling menyakiti, apa yang paling melukai dia, kejadian apa, hal apa yang paling mengganggu dia. Itu penting sekali supaya tidak terjadi banyak miskomunikasi dengan, kalau Anda merasa sudah beri yang terbaik, dia belum. Buat anak itu salah, buat Anda benar. Buat anak itu tidak baik, buat Anda itu sudah yang terbaik. Jadi banyaknya hal yang sensitif terjadi karena tidak bertemu dalam kebenaran yang sama sehingga banyak terjadi pengertian yang berbeda. Jadi kalau dia sering menangis ngambek berarti ada yang melukai dia. Jadi cari akar masalahnya, apa yang membuat dia terluka. Ya, saya berharap ini bisa menolong. Ibu Weni dari Banjarmasin, anak saya tidak mau diajar oleh saya saat belajar di rumah karena sering bilang, Mama tidak asik mengajar, selalu marah-marah. Apa yang saya lakukan dengan sikap anak seperti ini? Saudara, sekali lagi ada standar orang tua dan juga anak tidak bisa memenuhi standar. Jadi contohnya saya dan anak saya tahu bahwa saya kadang tidak sabar mengajar anak. Jadi ketika saya tidak sabar mengajar anak, lebih baik saya retreat tanpa dilanjutkan lebih jauh karena hubungan akan rusak. Istri saya yang masuk, sama. Suami Anda, Ibu Weni perlu masuk. Jadi kita harus perhitungkan level emosi kita ketika kita mengajar anak. Dan yang kedua adalah sebenarnya satu titik kita menyadari begini. Pendidikan, angka di ujian, atau juga ilmu pengetahuan bukanlah fokus utama kita dalam rumah menjadi learning center. Bukan. Banyak orang anak pintar, ya matematika 10, ya toh, kemudian ulangan dari berbagai topik, biografi 10. Tetapi yang kita maksudkan adalah proses mengajar anak sekalipun dalam akademinya haruslah dikaitkan dengan proses karakter. Andai kata saya mengajar anak dengan marah-marah, itu ada sebuah kekalahan bagi saya. Karena saya tidak mengajar dengan karakter. Saya mengajar dengan tuntutan. Jadi itulah yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu yang mendengar. Sekali lagi seringkali kita fight, kita berjuang supaya anak ini tidak bodoh, anak ini bisa dapat angka bagus. Akhirnya cara kita adalah cara sesuai dengan standar kita dan anak tidak tahan. Jadi saya dorong, jangan taruh standar terlalu tinggi. Anak saudara di dalam Tuhan, lihat hikmat Allah suatu hari dia akan terima, lewat pernyataan Tuhan kasihnya dia akan berubah, dan ada kemurahan Tuhan buat dia, itulah yang akan menentukan keberhasilan hidupnya. Saya mendorong Ibu untuk kenali
pelajaran-pelajaran anak yang menjadi kelemahan dia dan yang menjadi kekuatan dia, dan juga yang menjadi kekuatan Anda dalam mengajar, sehingga Anda bisa menemukan cara yang tepat untuk mengajar. Tidak hanya cukup sabar, tetapi Anda mengenali bagaimana cara menolongnya, supaya Anda bisa mengajar dengan penuh kasih karunia. Ya, kalau ada keterbatasan mungkin bisa ada bantuan orang lain. Ya, ini bisa menolong anak Anda dan juga menolong Anda sendiri. Pertanyaan berikut dari Palu. Bagaimana mendampingi anak yang sudah mulai susah diatur karena kesalahan kami sebelum corona COVID ini, kami seperti banyak pembiaran kepada anak karena kesibukan kami bekerja dan sangat terasa saat aktivitas hanya di rumah. Kami baru tahu sebenarnya bagaimana anak kami ini. Semua dalam membangun hubungan, dalam menghadapi anak harus dimulai dari Anda sehati dengan pasangan Anda. Yang kedua, Anda bangun hubungan dengan anak Anda. Karena hubungan yang dimaksud ada hubungan hati. Sampai dia mempercayai Anda dan Anda juga mengenali dia. Sehingga apapun yang Anda katakan tidak lagi menjadi sebuah tuntutan, tetapi menjadi sebuah hal yang diterima sebagai perintah yang mau ditaati oleh anak Anda dengan rela. Jadi penting Anda membangun hubungan Anda lebih dulu sehingga dia bisa memahami Anda dan Anda mengenali anak Anda, sehingga apapun perintahnya akan menjadi baik. Saya mendorong Anda lebih dulu untuk bisa mendengar beberapa sesi dalam seminar kami untuk Anda bisa mengerti lebih dalam apa yang saya maksudkan. Ya. Kepada Puri ya dari Bali, pertanyaannya di radio, apa yang saya lakukan jika anak saya belajar online lebih banyak membuka games dan yang lain daripada untuk belajar? Pernah saya ambil HP-nya tapi anak tidak bisa mengerjakan tugas dan belajar. Oke, seringkali kita mau memperbaiki perilaku anak lewat persoalan. Saudara harus mengerti bahwa perilaku anak itu terbentuk berdasarkan sebuah kebiasaan yang terbangun bukan hanya hari, bukannya bulan, tapi bertahun-tahun. Contoh, ketika anak mengucapkan terima kasih ketika dia diberi sesuatu, itu bukanlah sekedar dinasihati saja. Iya, kita nasihati, tetapi butuh juga diulang-ulang, ditemani, dilatih. Itu sebuah proses. Nah, pertanyaannya berkata bahwa anak saya waktu belajar online lebih banyak membuka games daripada belajar. Jadi perilakunya tidak seperti yang diharapkan. Ini perlu ditanam sekarang, mungkin sebelumnya tidak ditanam. Yang pertama, apa yang sudah lakukan? Bikin aturan. Ketika sudah bikin aturan, artinya kalau kamu ada waktu main game, kamu ada waktu belajar. Tapi kalau melewati game, lewat misalnya 1 jam, konsekuensi atur. Tetap dia bisa mengerjakan tugas dan PR dengan HP-nya, tetapi engkau harus punya hikmat Allah mengaturnya. Pasti bisa. Menurut saya pasti bisa. Karena apa? Karena anak itu sebenarnya bisa diatur. Bisa diatur dengan baik. Yang dari Malang. Dengan aktivitas anak belajar di rumah membuat lebih boros pengeluaran kami untuk makan dan snack anak. Karena jika tidak ada snack di rumah, anak sering tidak mau belajar dan sebagainya. Bagaimana mengatasi hal ini? Ini sedikit mirip dengan kecenderungan anak malah malas belajar di rumah dengan kondisi seperti ini dengan berbagai macam alasan. Lalu apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua? Baik, saya ingin kembalikan kepada apa yang kami ajarkan. Anda para orang tua, saya ingin memberikan dorongan dan kekuatan buat Anda. Anda bisa mengatur anak Anda. Anda harus membangun otoritas di dalam rumah. Sekali lagi, kalau Anda sudah menabur kasih, menabur kebaikan untuk anak Anda harus berani membangun aturan di dalam rumah.
Kalau anak Anda tidak mau belajar dengan segala konsekuensinya, dia harus bersedia menerimanya. Kadang kita orang tua, kita begitu takut akan kehilangan kesempatan belajar buat anak kita. Kita berjuang supaya dia bisa belajar, tujuannya apa? Supaya dia lewat, bukan? Supaya dia bisa tercapai hasil yang baik. Tapi sebenarnya karakter anak kita adalah yang tetap tinggal, tidak berubah, ada tidak taat, memberontak, dan dia terus menerus akan mencoba mendorong kita untuk berkompromi dengan dia. Nah, saya mendorong orang tua dalam kesempatan banyak belajar di rumah untuk mendorong anak Anda bukan mengejar hasil, tetapi banyak membentuk karakter anak. Ya, ada konsekuensi, ada waktu kebersamaan. Ada waktu disiplin, ada waktu berbagi kasih. Tetapi ingat, Anda tidak bisa mendisiplin anak dan kalau dia tidak mengerti bahwa dia sudah dikasihi dan Anda harus mengerti bahwa Anda sudah melakukan bagian Anda, maka Anda bisa membangun perintah atau aturan yang dia harus taati. Jadi, mengapa anak bisa berbuat semaunya? Karena dia terlalu banyak kebebasan yang dia raih. Dia melihat dengan kebebasan ini dia bisa melakukan apapun dan tidak ada konsekuensi apapun sekali lagi. Ya, jadi ini penting buat para orang tua melihat untuk dalam masa-masa seperti ini kita harus memberikan batasan. Ya seperti tadi suami saya katakan, batasan waktu. Kalau perlu sekali dia belajar menggunakan internet, dia harus ada di samping kita, dia harus ada di kamar kita. Sesudah selesai belajar, dia baru bisa. Karena memang mau tidak mau kita harus mengawasi anak kita sampai kita bisa mempercayai dia. Ya, tapi kalau dia telah melakukan bagiannya, kita harus konsisten untuk memberikan dia ruang kebebasan untuk bermain. Ya, nah kalau dia melihat konsistensi kita benar dan kita juga jujur, maka kita bisa melihat ada kemajuan demi kemajuan. Ya, berdoalah untuk setiap perubahan ini. Bagaimana mengajari anak kita, jika sering berantem karena HP, sama-sama butuh untuk belajar online dan kakak tidak mau ngalah dengan adik. Buat aturan. Pola rutin, kapan Anda pakai, berapa waktu bergantian. Nah, pola rutin harus ditegakkan. Anda sekali lagi ada orang tua, Anda bisa menegakkan aturan itu. Ya, kalau tidak maka tidak bisa berjalan dengan baik. Sama-sama harus menerima konsekuensi karena ingat, pengetahuan bisa dikejar, tetapi karakter kasih tidak bisa dikejar. Anda harus melewati, anak-anak kita harus lewat sebuah proses pembentukan dan mengalami. Karena setiap karakter yang dibentuk apapun selalu ada proses penderitaan untuk anak kita. Untuk mentaati dan untuk melakukannya. Anak saya punya Jombang. Anak saya punya kecenderungan tidak mau diajari oleh ayahnya. Karena anak sudah punya kesan bahwa ayahnya galak, pemarah dan tidak mentolerir saat anak buat kesalahan. Bagaimana dengan hal ini? Kami banyak di rumah karena sekarang pekerjaan kami online dari rumah membuat anak tersiksa. Saya mendorong hubungan ayah dan anak diperbaiki lebih dulu. Ya, sambil ibu menutupi kekurangan ayah, karena prosesnya harus jalan, ayah harus bicara empat mata. Ya, apa yang menjadi keberatan anak? Apa yang perlu papa berubah? Ampuni papa. Papa mau belajar berubah. Bolehkah kita berdialog? Bolehkah kita bicara? Kalau papa galak, kamu ngomong. Papa mau berubah. Jadi hal-hal ini penting sekali ya. Waktu kita banyak di rumah bersama anak, tanpa kita sadari kita mengenali kelemahan kita dan anak kita juga kita kenali. Tapi perbedaannya adalah apakah anak kita sadar bahwa itu ada kelemahannya? Ya, kecuali anak kita sudah mungkin remaja. Nah, pentingnya membangun hubungan yang mendalam. Ini ada kesempatan yang baik. Ya, untuk kita bisa memiliki hubungan yang cukup dalam dengan anak kita. Sehingga apakah kita galak, apakah kita salah ngomong, apakah kita salah bertindak, salah berkata. Anak kita tidak lagi memegang kesalahan kita. Tetapi dia begitu yakin bahwa apapun kesalahan kita, apapun yang kita lakukan, kita mengasihi dia. Dan kemarahan kita bukanlah kemarahan yang bertahan lama, tetapi itu kemarahan yang sifatnya sementara. Jadi ini penting, pengertian itu harus sampai kepada anak kita, tapi itu semua dibangun dari sekali lagi hubungan. Ya, banyak dialog, banyak bermain bersama, banyak kebersamaan yang dibangun, sehingga itu akan membangun hubungan yang cukup dalam, sehingga apapun kita lakukan, kita sebagai orang tua pun kita tidak takut salah.
Kita tidak takut dinilai oleh anak kita. Nah, titik itu tercapai kalau kita memberikan waktu lebih banyak untuk membangun hubungan hati. Sehingga yang kita ajarkan juga bisa masuk buat anak kita. Mungkin kita galak sedikit, tapi dia bisa melihat itu bukan segala-galanya. Ya, hal itu pernah terjadi dalam diri saya dan anak saya. Anak saya melihat saya galak kalau tiap kali bicara. Tapi sampai satu titik dia percaya, oh mama ini cuma marah sebentar. Hanya karena waktu mengajar saya. Tapi sesudah itu tidak masalah. Saya bisa. Nah, itu membuat hubungan kami jauh lebih kondusif. Jadi saya mendorong Anda para orang tua, Anda bisa melewatinya. Asal Anda juga bisa memupuk kasih dan kepercayaan kepada anak Anda. YouTube, Jessica. Anak saya 1, anak dari suami saya 3. Saat ini mereka dalam masa pemberontak. Anak saya cewek lebih nurut ke neneknya karena sejak kecil diasuh. Saat ini anak saya cewek mulai memberontak, bahkan ada pemikiran mau diusir, padahal tidak. Bagaimana menanganinya? Setiap konflik di dalam hubungan orang tua dan anak, Anda harus memprioritaskan bukan hasil atau tuntutan apa yang harus dilakukan, apa yang dia wajib lakukan, tetapi yang harus diprioritaskan adalah memulihkan hubungan yang terluka. Apa yang terhilang harus perlahan-lahan dikembalikan. Waktu yang terhilang harus perlahan-lahan dikembalikan dengan proses rekonsiliasi, butuh kebenaran firman, butuh dilayani, anak Anda butuh dilayani, tapi terlebih dahulu Anda harus bisa berdamai dengan diri Anda sendiri, ya, dengan masa lalu Anda, sehingga anak Anda bisa melihat ada anugerah, ada kasih karunia dalam diri orang tuanya, itu bisa mengalir juga dalam diri anaknya. Ya, saya kira kami sudah menjawab semua pertanyaan dan kami kembalikan kepada Pak Budi. Ya, tidak terasa waktu kita sudah mendekati pukul 9 malam dan saya percaya bahwa ada banyak pertanyaan yang kita sudah berikan kepada Pastor Sumarno Kosase dengan Ibu Wun Sun Lan. Jadi buat Bapak Ibu yang rindu untuk mempelajari lebih lanjut, itu ada di YouTube, jadi akan bisa terus diakses. Malam hari ini kami mengucapkan terima kasih buat pembicara seminar mendidik anak, Pastor Sumarno Kosase dengan Ibu Wun Sun Lan. Kami juga mengucapkan terima kasih buat seluruh jemaat yang sudah mengikuti seminar mendidik anak melalui streaming, melalui YouTube ataupun radio. Dan kami mau menginformasikan bahwa seminar mendidik anak ini akan dibuat berseri. Jadi nantikan pengumuman selanjutnya, kita akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap kapan kita akan melakukan seminar mendidik anak ini. Karena itu akan dilakukan berseri. Jangan lupa kami mengajak Bapak Ibu yang diberkati dengan seminar mendidik anak malam hari ini untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Kemah Daud Jogja supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi pelayanan online dari Gereja Kristen Kemah Daud Yogyakarta. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk kita datang kepada Tuhan sekali lagi untuk kita berdoa dan biarlah Tuhan memeteraikan semua kebenaran firman yang Dia sudah sampaikan lewat hamba-hambanya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman yang begitu ajaib. Kami tahu bahwa kami mesti banyak belajar dan kami mesti banyak bertobat dan kami mesti banyak berubah. Karena itu Tuhan, kami mau percaya bahwa kebenaran firman-Mu itu yang akan memampukan hidup setiap kami, mengubahkan hidup setiap kami. Dan malam hari ini kami mohon anugerah-Mu Tuhan, biar terang firman-Mu, firman kasih karunia itu yang mengerjakan hati dan hidup setiap kami. Sehingga kami diubah dari hari ke hari, sehingga sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu, kami diubah, sehingga kami bisa mendidik anak-anak kami di dalam terang Tuhan, sehingga mereka menjadi pahlawan-pahlawan bagi Allah di hari-hari terakhir. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya
bahwa Engkau yang sanggup melakukan jauh lebih ajaib, jauh lebih besar di dalam kehidupan kami melalui kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan dan Raja setiap kami. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin.